Never ketang kecu, mantu mantu mantu. Cok, terpental guys. Selalu ada yang pertama jadi wadah. Jadi wadah guys. Barang siapa yang selalu menganggap dirinya benar itu suatu kemunafikan. Semua yang terucapkan selalu benar guys. Dibantu tetapnya guys. Jangan lupa ya, saksikan live saya nanti. Klikot. Apa yang kurasakan kini? Henry Utama. Sekarang di zaman ini banyak orang yang merasa dirinya benar tanpa menyadari apa yang dia lakukan itu dulunya seperti apa, apakah dia benar atau tidak. Kadang orang yang merasa dirinya itu benar itu dia tidak menyadari apakah yang dia lakukan itu salah atau benarnya. Kita tidak tahu guys. Kecuali menutup layar guys, kita tidak tahu akan kebenaran yang kita ucapkan selama ini guys. Pokoknya di zaman ini itu banyak orang-orang yang pada intinya dia itu merasa diri dia benar. Sekarang aja contohnya ya, Bjorka nih. Bjorka itu siapa sih guys? Bjorka itu hacker Anonymous Syndrome, hacker yang dikatakan oleh dia sendiri itu dia asli Polandia asalnya, cuman pemerintah Indonesia itu tidak tahu apakah dia benar asli orang Polandia atau tidak. Kita tidak tahu guys. Soalnya dia hacker. Namanya hacker itu bukan orang sembarangan, wartawan, pemerintahan, apa segalanya lah.
yang menurut dia tidak suka dengan program ataupun kelakuan yang menurut dia salah atau gimana, hacker tersebut bisa kapan saja meretas data-data pribadi kita, guys. Meretas data-data pribadi kita. Dengan mudahnya dia bisa mengetahui privasi kita, lokasi tempat tinggal kita, kepribadian kita, data-data rahasia yang kita sembunyikan. Itu hacker sudah tahu. Ibaratnya seperti ini, guys. Kita menyembunyikan suatu aib, ya, antara kita sama Allah yang tahu. Itu di suatu sistem yang di zaman milenialnya itu sekarang itu namanya memori data yang kita sembunyikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang di luar sana, masyarakat umum, dengan menggunakan file data. Mengapa Bjorka bisa mengetahui tentang database kenegaraan, BIN, pemerintahan, pemilu, apa segala macam? Thank you Bang Kava. Aduh, kotak karunnya belum ada nih. Ya, mudah-mudahan ada orang baik lah. Orang baik yang memberi korun di sini. Spontan uhui. Lanjut ya tentang Bjorka ya. Bjorka itu bukan orang Cirebon. Saya asli Cirebon. Saya tidak tidak habis pikir kenapa pemerintah mencari hacker tersebut di Cirebon. Saya tidak paham. Kebetulan yang dia tangkap itu teman dekat saya. Jadi saya punya teman itu belakang rumah teman saya. Jadi saya juga kenal. Ya, dia sampai minta perlindungan ke masyarakat, minta perlindungan ke kepolisian, minta perlindungan ke pemerintahan, atau minta perlindungan ke tentara lah, ya wartawan terutama. Nih, pokoknya Bjorka itu, ini ada Bjorka itu hacker dan privasi dia sama sekali tidak ada orang yang tahu, guys. Mungkin sesama hacker dia punya perkumpulan ya. Sesama hacker dia punya perkumpulan antar hacker. Saya tidak tahu maksudnya hacker itu apa, untuk membongkar tentang kepribadiannya pemerintah atau data-data pemerintah atau segala yang ada di tentang itu tuh nggak keseluruhan, itu masih setengah. Cuman saya tidak paham ya, hacker di luar negeri apa di negara lain atau di dalam negeri itu dia belajarnya ibaratnya mengusut tentang apa ya. Soalnya di setiap wilayah itu pasti menyimpan salah satu manusia ataupun seseorang yang bisa meretas data-data komputer atau privasi. Tadi ada yang nelfon. Nah, kita jeda dulu ya, nanti kita ngobrol lagi. Kita jeda dulu.
Ya, kembali lagi untuk topik pembicaraan kita. Ya, pada intinya kita sebagai masyarakat umum, masyarakat biasa, biarkanlah. Mungkin antar biorka itu ada unsur, ibaratnya dia punya permasalahan pribadi tentang di negara ini. Antara dia disuruh sama seseorang ataupun dia emang inisiatif dia emang sangat jentik untuk membongkar-bongkar segala macam, karena sekarang kan lagi naik BBM apa segala macam, saya tidak paham ya. Pada intinya saya Rahma Agung nitip untuk kepada kawan-kawan semua sekalian, bila mana ada berita-berita yang viral di dunia maya apa, kita cermati dulu nih. Kita cermati bahwasanya kita itu netizen atau viewer konten YouTube atau berita-berita yang ada di luar sana, itu kita lebih cerdas, kita lebih pandai, kita lebih mencerna segala apa yang kita lihat di media sosial, biar kita tidak salah paham. Pokoknya untuk rekan-rekan semua, untuk rekan-rekan polisi atau tentara atau pemerintahan, mudah-mudahan diberi kelancaran dalam pekerjaan, diberi kesehatan untuk keluarga di luar sana. Intinya kita salam santun kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.